Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Amelia Putri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang merupakan mahasiswa dari Universitas Askia dan sekaligus sebagai UDA di Universitas Askia. Yuk langsung saja kita bincang-bincang hangat bersama UDA Universitas Askia. Selamat datang Bang. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah. Silakan perkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada saya Amel Bang. Amel. Kenalkan, nama saya Hafizul Awali, biasa dipanggil Zul, Zul. Saya dari Prodi Teknik Industri Angkatan 22. Asal saya dari Pasaman. Terima kasih perkenalannya Bang. Sebagai UDA dari Universitas Askia, apa sih awal mula Abang jadi UDA Universitas Askia? Kronologinya gimana Bang? Nah, jadi kronologinya ya, ini bukan saya Mbak, serius. Awalnya itu kan sakilat ada acara pemilihan UNI, jadi utusan dari Prodi. Nah di situ saya diutus dari Prodi, jadi saya sebenarnya nggak mau. Tapi diutus disuruh untuk ikut, dan saya ikuti. Dan ternyata setelah mengikuti tahap itu, ternyata saya masuk final, masuk lulus. Luar biasa ya Bang ya. Udah ini tugasnya ngapain aja sih Bang? Selalu udah di SK ini. Iya Bang. Mungkin tugas saya sebagai udah nggak terlalu banyak. Contoh, sama tuh tentunya kita tuh ikut serta dalam mengembangkan SK ini, terutama dalam mengembangkan SDM-nya. Bagaimana kan membantu dosen-dosen atau tenaga SDM dari SK ini untuk mengajak anak-anak SMA itu untuk masuk ke Askia. Tempatnya dengan mungkin boleh dilihat dari akun Instagram Askia kan kebanyakan itu promosi tentang Askia. Nah itulah peran kita sebagai UDA atau pembantu ini. Di situ kita membantu melalui media sosial, karena media sosial ini ibaratkan tempat anak muda. Nah, apalagi yang anak-anak SMA kelas 12 sekarang. Dan satu lagi itu mungkin biasanya juga diikut sertakan dalam roadshow. Jadi itu roadshow itu kayak SMA misal roadshow-nya kayak tinggi. Jadi nanti itu kita ikut serta dengan dosen yang pergi roadshow untuk mempromosikan Askia ini kepada anak-anak SMA. Nah beralih ke kehidupan sehari-hari Bang. Bagaimana sih aktivitas keseharian Abang sebagai UDA? Aktivitas seharian. Iya Bang. Aktivitas saya mungkin ya kayak anak kos, karena tapi juga bukan aktivis juga ya. Saya cuma mengikuti satu organisasi di sini, cuma hima. Mungkin keseharian saya itu kuliah, paling enggak rapat hima itu cuma sekali seminggu, dan lain-lain itu mungkin urusan luar seperti kerjaan. Saya juga ada kerjaan juga untuk nambah belanja. Nah kan tadi kan Abang menyebutkan ada pekerjaan di samping perkuliahan. Kalau boleh tahu apa sih pekerjaan tersebut Bang? Kalau pekerjaan saya mungkin banyak. Kalau banyak itu kalau untuk sekarang ini mungkin seperti mitra, misalkan mitra dengan usaha ini, jadi kita itu sebagai promotor, jadi ikut mempromosikan dari produk ini. Dan kalau sebelum-sebelumnya saya juga kerja seperti part-time lah di tempat mobil. Jadi pulang kuliah misalkan jam 1 nanti saya ikut kerja dari jam 2 nanti sampai jam 4. Menurut Abang, apa sih pandangan Abang tentang kampus Universitas Askia ini? Pandangan saya tentang kampus ini mungkin ya tentunya kan seperti kampus berkarakter dan
berprestasi lah seperti sejarah, karena itu lebih tinggi nilai-nilai agama dalam ini. Kebetulan saya juga alumni dari TSN, dari MAN, dan kelempar ke SK ini. Nah, di SK ini juga tidak lepas dari apa-apa saja yang saya pelajari waktu MAN ataupun TSN. Jadi ibaratnya itu saya itu cepat mengambil kampus. Sudah bisa menyusun langsung ya Pak? Bisa menyusun dulu. Nah, saran untuk teman-teman yang tidak mengikuti organisasi apa Bang? Ya mungkin sarannya, karena saya juga berpikir aktivis, tapi saya juga pernah ambil organisasi mulai dari SMA, UMAN. Sebenarnya organisasi itu tidak seperti orang katakan seperti ya dapat tidak ada gunanya. Itu tergantung kita menilai bagaimana organisasi tersebut dan kita bagaimana mengikutinya. Kalau kita mengikutinya dengan berarti itu kita mengikuti itu seperti untuk mencapai relasi atau mencari relasi. Yang mana relasi itu kan misalnya ikut hima saya contohnya hima teknik industri. Nah nanti saya ikut hima ini relasinya itu ke senior atau ke katingnya. Misal kita masih semester terakhir nih, nah sedangkan kating kita ada yang bekerja di suatu perusahaan, sudah kita bisa meminta pertolongan kepada kating itu. Itulah relasinya. Yang kedua itu public speaking. Yang mana kan di organisasi itu kan ada namanya rapat. Nah di rapat itu kan semua anggota itu juga ada kewajiban atau juga ada kebebasan untuk berbicara. Disitulah kita mulai mengasah public speaking kita untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan kita kan. Jadi organisasi ini kalau kita menganggapnya main-main, mungkin itu tergantung diri kita sendiri, tergantung diri kita bagaimana menyikapinya. Nah, dalam organisasi HIMA tadi, apa sih peristiwa yang paling berkesan menurut Bapak? Iya, Pak. Kalau dari HIMA mungkin yang paling berkesan mungkin karena kami baru bilang HIMA baru lah, baru 4 angkatan kan. Jadi kalau untuk berkesan paling kami juga sering lah mengumpul, ibaratnya masih menjalin kekeluargaan itu. Nah di situ kami itu setiap minggu insyaallah ada pertukaran pikiran yang mana itu untuk mengembangkan HIMA ini bagaimana lebih baik ke depannya. Nah bagaimana juga kami itu mengkader mahasiswa baru teknik industri misalnya kan untuk lebih baik juga harapannya. Kalau bisa lebih baik dari kami, itu tujuan utama dari kami. Kalau itu kesannya itu lebih ke mengarahkan tingkat kita untuk jadi lebih baik dari kita. Gitu ya Bang. Nah terakhir nih Bang, setiap orang kan punya motivasi di hidupnya masing-masing. Jadi motivasi hidup Bapak apa Bang? Kalau motivasi hidup saya motivasi saya mungkin ya seperti apalah, saya kan disiplin. Soalnya alhamdulillah saya dari MAN dan diajarkan disiplin. Saya pramuka dulu kan, saya juga pramuka, jadi sudah terbiasa disiplin. Sebelum kita mendisiplinkan orang, kita juga harus disiplin. Baik, terima kasih Bang atas kesempatannya hari ini. Oke teman-teman, sekian podcast Amelia Putri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.